الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فيا أيها الإخوة، فإني أوصيكم قبل كل شيء بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد ذلك فإني أحذركم كما أحذر نفسي من عصيانه تعالى ومخالفة أمره، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. Setelah kita memuji, memuja dan menyanjung Allah, setelah kita berselawat, salam, mohon berkah untuk Rasul junjungan kita, ikutan kita yang tiada dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau yang suci, untuk semua sahabat beliau yang setia, dan untuk semua orang yang berjuang bersama beliau setelah beliau dan sampai hari ini dan sampai masa akan datang. Semoga kita juga termasuk di dalam barisan mereka. Semoga Allah memberi rahmat, memberi karunia dan memilih kita ini menjadi hamba-hamba yang istimewa di dalam menjalankan tugas penyambung tugas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memperkuat kedua kalimat syahadat kita pada pagi ini, setelah kita membaca ayat-ayat Allah, pesan-pesan takwa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah, setelah itu semua saya mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena ketakwaan ini adalah harga diri kita orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya insan yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Fahmul mukhalafahnya adalah sesungguhnya orang atau insan yang paling hina di antara kamu adalah yang paling tidak bertakwa. Artinya, seseorang manusia Muslim yang memiliki ketakwaan pas-pasan, maka harga dirinya juga pas-pasan, kemuliaan hidupnya juga pas-pasan. Dan andai kata seorang Muslim di dalam hidupnya tidak memiliki ketakwaan, maka maknanya dia tidak memiliki harga diri dan tidak memiliki kemuliaan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini tidak ada makna apapun. Ketika beliau berpidato pertama Fathu Makkah, penaklukan Makkah, pidato beliau saya kutip di ujungnya: Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala qad adhaba ankum 'ubbiyatal jahiliyah. Allah telah
menghilangkan, melarang kamu mempertahankan kesombongan jahiliyah. Wa ta'awuduha bi'abaiha, dan rasa berbangga-bangga dengan nenek moyang. Rasa berbangga-bangga dengan nenek moyang. An-nasu rajulan, manusia ini sebenarnya hanya ada dua orang, tidak lebih. Pertama, barun taqiyun karimun 'ala Allah. Insan berbudi yang bertakwa, yang sangat mulia di mata Allah. Yang satu lagi, fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Fajirun syaqiyun, insan pendosa yang durjana, hayyinun 'ala Allah, yang sangat hina di mata Allah. Inilah mukadimah kajian pembukaan daurah syar'iyah pada pagi. Sebelumnya saya sampaikan penghormatan kepada ibu-ibu musyi, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian penghormatan kepada panitia penyelenggara daurah syar'iyah. Semoga dimuliakan dan dipilih oleh Allah sebagai anak-anak muda yang berkembang di syaruf ibadatillah, yang bertumbuh, berkembang dalam beribadah kepada Allah, dalam memperjuangkan, melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Yang saya hormati peserta daurah syar'iyah, ikhwatil fadil wa khawatir fadilah, a'izzai abnai rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, melihat pada satu topik tema Ramadan, momentum, sebagai momentum kebangkitan sunnah di Aceh. Ini adalah sebuah harapan, ini adalah sebuah impian, ini adalah sebuah cita-cita. InsyaAllah cita-cita ini, harapan ini, impian ini diwujudkan oleh Allah bila niat kita lurus. Niat kita dari awal harus lurus, yaitu ingin mencari ridha Allah, ingin melestarikan nilai-nilai Islami yang asli, yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, supaya Islam ini kekal abadi, lestari, langgeng selama-lamanya di bumi Aceh dan di bumi Nusantara, di bumi Allah. Niat ini menentukan, niat tulus dan ikhlas kabul Allah. Kedua, Ramadan kita harapkan jadi momentum yang tepat untuk kebangkitan sunnah di Aceh. Kenapa tepat? Karena dalam bulan Ramadan lah Allah menjadikan dua peristiwa penting. Yang pertama, Allah mewajibkan kita berpuasa untuk melatih diri supaya jadi insan yang muttaqi. Ramadan momentum pendidikan takwa. Ramadan adalah madrasah takwa untuk mendidik muslim dan muslimah agar jadi insan-insan yang berakhlak mulia, insan yang saleh, insan yang muttaqi. Syahrul azim, bulan agung, syahrul azim mubarak. Ramadan ini adalah bulan agung yang diberkahi oleh Allah. Sesungguhnya dalam kaitan dengan agama kita, Allah memilih orang-orang tertentu seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, orang-orang saleh,
awliya Allah. Ini orang-orang yang dilebihkan oleh Allah. Kemudian jika Allah memilih tempat-tempat tertentu dalam kaitan dengan pengamalan ibadah ini, seperti Mekah dan Madinah. Kemudian juga Allah lebihkan waktu-waktu tertentu, seperti hari Jumat, Lailatul Qadar, dan malam Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Untuk apa Allah lebihkan ini? Allah lebihkan, Allah pilihkan, Allah istimewakan orang-orang tertentu seperti Rasul dan Nabi, supaya manusia punya idola, punya insan yang diteladani, punya ikutan, punya pujaan dan idola. Maka Allah lebihkan nabi-nabi dan rasul. Di samping mereka membawa syariat Allah, mereka jadi teladan bagi kita. Selama kita meneladani insan-insan agung yang besar yang telah dipilih ini, kita jadi manusia yang benar. Manusia juga manusia agung, manusia yang mulia, manusia yang diberkahi oleh Allah. Kenapa Allah lebihkan Makkah dan Madinah? Disucikan tempat itu, agar kita yang kotor ini, bila datang ke sana, manusia yang kotor berlumuran dengan dosa, bila datang ke sana terdorong untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mengikis sifat-sifat buruk yang Allah dan beri mereka, seakan-akan mereka waktu pulang ke sana jadi manusia yang suci. Seharusnya jadi manusia yang suci karena pulang dari tempat suci, manusia yang muttaqin karena pulang dari tempat pendidikan muttaqin. Seharusnya musim haji, musim panen orang salihin, musim panen orang muttaqin. Sepatutnya itu maksud Allah. Lalu Ramadan ini Allah lebihkan supaya di situ kita terdorong untuk beramal dengan sebaik-baiknya, melatih diri dengan dua hal. Pertama takhliyah, yang kedua tahliyah. Takhliyah adalah mengikis sifat-sifat buruk, tahliyah adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat baik. Bedanya sedikit aja. Takhliyah dengan tahliyah, satu dengan kha, satu dengan ha. Takhliyah mengikis, mengosongkan, membuang, mengenyahkan sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita. Wa tahliyah, lalu kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Maka Ramadan pantas sebagai momen yang sangat strategis untuk kepentingan kebaikan. Yang kedua, Ramadan juga ada dua hal yang penting seperti saya katakan. Allah wajibkan kita untuk berpuasa, untuk mendidik ketakwaan, dan di bulan itu juga Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Berpadulah dua hal yang penting: mendidik diri untuk jadi insan yang mulia dengan berpegang teguh kepada Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan pada malam itu. Walaupun yang diturunkan tahap awal cuma 5 ayat dari surat Al-Alaq, tetapi pada malam itu juga sudah diturunkan semua sampai ke langit dunia. Lalu dari sana pelan-pelan diturunkan kepada Nabi kita menurut keperluan dalam waktu 23 tahun lamanya. Aizai wa ihbai rahimahullah. Kaitannya dengan penegakan sunnah di Aceh, ini juga sangat erat hubungannya. Karena di dalam Ramadan kita dilatih untuk melakukan sesuatu menurut peraturan. Di luar peraturan kita tinggal. Jadi manusia tidak hanya berpuasa menahan haus, menahan lapar dan nafsu seksual, tapi dia harus mendidik dirinya untuk tunduk dan patuh kepada peraturan. Makna takwa ada dua sebagai buah harapan dari Ramadan, la'allakum tattaqun.
waqin muqilun qila taqi. Waqayati artinya memelihara, menjaga dan melindungi diri. Maka takwa yang pertama bermakna sikap yang baik, yang mulia, hati-hati mengikut peraturan untuk menjaga diri daripada kesalahan, menjaga diri daripada kesesatan, menjaga diri daripada kehancuran, menjaga dan melindungi diri daripada kemurkaan Allah, menjaga dan melindungi diri daripada azab neraka. Itu makna wiqayah dari takwa, dari waqayati wiqayatan. Jadi orang yang ingin selamat harus menjaga peraturan. Peraturan hidup kita adalah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Disitulah peraturan ilahi, dan di sana peraturan hidup kita ini terkumpul, terlindung dan terjaga. Takwa yang kedua, pindah bab dari fa'ala yaf'ilu wa qa'yati, dipindah bab ifta'ala yafta'ilu bittaqa yattaqi ittiqa'an muttaqan ittaqila ittaqi. Itu bahasa Arab. Ini semua calon ulama nanti harus bisa. Jangan hanya ngafal di majalah atau yang diterjemah orang. Kita harus tahu bahasa Arab yang benar dan ayat-ayat. Kalau enggak akan jadi ulama. Saya pesan yang muda-muda belajar yang benar bahasa Arab. Tawain bahasa Arab itu harus di luar Quran. Sehingga Quran hadis yang kita hafal, kita terjemahkan dengan benar dan kita bisa mempertahankannya ketika orang membaca. Nah, kelebah saja menyohan aja namun sarah anak kensa elemen kata kalau bagusan namun dan sarah enggak dikatakan sah ilmu kamu, ilmu anda. Ini harus ada program nanti setelah ada lembaga sunnah ini, harus ada program pengajaran bahasa Arab yang benar. Kaidah bahasa Arab yang benar kepada anak-anak muda yang kecil seperti itu. Jangan lagi kelangkaan ulama. Mesti pintar, mesti pandai. Enggak boleh kita geleng kanan majlis. Keluar. Bangat saya gertuh yang lego. Bahkan saya di puyau lego. Karena kita nggak cukup. Baik. Ittaqa yattaqi ittiqaan, takwa. Arti ittaqa yattaqi ittiqaan, waspada, hati-hati. Orang yang muttaqi ialah orang yang memiliki kedisiplinan jiwa di mana dia tidak mengatakan sesuatu sebelum dia pertimbangkan. Kalau benar dia ucapkan, kalau tidak benar dia tidak ucapkan. Orang muttaqi waspada, sebelum berbuat dia timbang dulu. Kalau benar sesuai dengan peraturan Allah dan peraturan Nabi, aku buat. Kalau tidak benar dan bertentangan dengan peraturan Allah dan peraturan Nabi, aku tinggalkan. Itu takwa. Jadi orang yang menjaga sunnah bagian dari ketakwaan, sifat disiplin diri, menjaga peraturan agama, peraturan hidup, manhajul hayat kita. Maka bagus ini topik ini, bagus. Kita harapkan segera sunnah ini bangkit dan kuat. Bukan karena ada orang rebut masjid, saya anggap itu biasa saja. Ini sebuah akses akibat dari beberapa kelemahan. Tapi yang sangat penting menghidupkan sunnah ini karena perintah Nabi dan perintah Allah dan perintah Nabi. Bukan sekarang, dari dulu. Dikatakan oleh Irbad bin Sadiyah, pada suatu pagi kami salat dengan Rasul. Setelah itu Rasul menghadap kami. Rasul menghadap kami pada suatu pagi. Fawa'adhana maw'idatan balighatan dharafat minhu al-'uyun wa wajilat minhu al-qulub.
Rasulullah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang paling dalam. Kami mendengarnya, zarafat minhul uyun, mata kami berair semua. 3 perintah dengan wasiat. Wa wajilat minhul qulub, dan hati kami jadi bergetar. Bergetar. Faqala qailun, maka ada yang berkata, ya Rasulullah, inna hadhihi ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Oh Rasulullah, nampaknya ini nasihat orang yang segera ingin berangkat. Kayaknya ini perpisahan dengan kami ya Rasulullah. Famada ta'hamulana, apa yang kau ingin pesankan ya Rasulullah? Kata orang itu, menurut Irbad bin Sariyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'ati. Aku wasiatkan kepadamu, usikum, aku wasiatkan kepadamu semua, bi taqwallah, pertama bertakwa kepada Allah. Ayo gimana bertakwa kepada Allah? Tidak ada harga diri baru seperti orang tuanya pakai pakaian. Wasai, mau dengar, taat dan patuh. Walau ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi, walaupun kelak kamu nanti jadi dapat raja atau kuasamu adalah hamba saya, bekas hamba saya dari negeri Habsy, Ethiopia. Wajib kamu dengar ucapannya dan kamu patuhi dia. Kalau dia memang berada dalam kebenaran, kalau dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang nanti hidup dan kamu panjang umur, ia akan bertemu dengan ikhtilafan katsira, perbedaan pendapat yang sangat banyak dan sangat tajam. Wajar manusia bertambah, manusia semakin bervariasi, sukunya, budayanya, akal pikirannya, perkembangan zamannya, wajar-wajar aja. Apalagi sekarang berkembangnya sistem penulisan, berkembangnya alat-alat penulisan, berkembangnya media-media elektronik, wajar-wajar aja. Bukan hal yang luar biasa. Sudah diingatkan oleh Rasul dahulu kala sebelum terjadi. Innahu man ya'ish minkum, bahwasanya siapa yang nanti hidup berikutnya setelahku dan sahabatku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan bertemu dengan perbedaan yang sangat banyak. Tumbuh berbagai masalah dan fitnah, tidak berhenti-henti. Fa'alaikum, maka kala itu wajib atas kamu memegang sunnati, sunnahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-ba'di al-mahdi min ba'di. Saat itu kamu harus berpegang pada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku yang tepat, yang lurus, yang jujur, mahdi yang diberi hidayah kepada Allah. Addu 'alaiha min nawajid, gigit sunnahku dengan gerahammu, gigi geraham, pertahankan. Saya tidak mau mengigorkan. Addu 'alaiha bin nawajid. InsyaAllah Quran Kurmani sedang memperlihatkan gigitan dengan geraham pada hari Jumat tanggal 20. Alhamdulillah, ini bahagian dari menggigit kapigo. Bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, jangan sampai kamu melakukan perkara-perkara yang tidak ada. Jangan buat-buat urusan dalam agama kami. Baik kemana agama anu benar? Hati-hati, baik kemana agama anu benar?
muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Maka setiap yang dibuat-buat itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah ujungnya kesesatan. Ujungnya kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dalam hadis Muslim tidak disebut finnar, dalam hadis lain ada. Lengkapnya wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua kesesatan itu berujung ke dalam neraka. Ini pesan Rasul. Pesan Rasul kepada kita. Kemudian pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kamu bertengkar dalam sesuatu perkara, bila kamu berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikan ia dalam timbangan Allah dan timbangan Rasul. Dzalika khairun, itulah jalan terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan penyelesaian yang paling tuntas. Penyelesaian masalah yang paling tuntas, beginilah dia. Jadi hidup ini tidak akan berhenti daripada perselisihan. Tidak akan berhenti. Sesuai dengan perkembangan, begitulah banyak perselisihan, banyak kepentingan, banyak perbedaan. Maka untuk menjaga hal ini, jangan membuat kita hancur karena perpecahan, wajib kita membawa timbangan Allah dan Rasul di dalam menyelesaikan berbagai perkara yang timbul. Dzalika khairun, itulah yang terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan penyelesaian yang paling tuntas. Kalau enggak tuntas, enggak akan tuntas, dan enggak baik. Sini ada pendapatnya, sini ada pendapatnya, sini ada pendapatnya, sini semua ada kepentingan. Tapi kalau kita timbang ke jalan Rasul, jalan Allah, jalan Rasul, selesai, enggak ada. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban kita di mana-mana, terutama di Aceh, menjaga agama kita. Sebab bid'ah dalam agama diibaratkan sebagai satu hama yang masuk ke dalam biji-bijian. Di alam itu ada biji gandum, kita juga ada biji padi dan biji jagung. Bid'ah di dalam agama ibarat hama yang ada di dalam biji. Dia makan, dia korek terus tanpa kita lihat masih utuh, karena kulitnya masih utuh. Sesungguhnya di dalamnya tidak ada apa-apa. Hanya kulit, terbungkus dengan kulit, isinya tidak ada lagi. Sudah dirusak, dihancurkan, dinyatakan, dihabiskan oleh hama. Jadi agama kita hari ini kulitnya, kalau kita ambil isinya nggak ada. Maka kita perlu menjaganya supaya tetap berisi, jangan hanya kulit. Dan jaga asal dari baju hama, dari pil dari hama. Nggak nampak memang ngisapnya dari dalam, dia tumbuh di dalam. Jadi ada kami kambing yang datang nampak sekali di luar. Ini dari dalam dia masuk. Hanamnya dan hatnya. Pengurusakan dari dalam. Habis semuanya. Tinggal kulit. Mana isinya nggak ada. Sedih sekali agama kita hari ini. Apalagi banyak tokoh ulama diulamakan dengan sengaja memutarbalikkan agama dan menganggap enteng kalam Allah dan sabda Nabi. Mereka tertawa kalau kita bilang hadis kullu bid'atin dhalalah. Tertawa.
Itu pengaruh jenggot yang itu pengaruh goblok. Seharusnya mencerdaskan otak, tapi turun ke jenggot jadi tambah goblok. Kalau orang bodoh yang nggak tahu, nggak apa-apa kita maafkan. Ini bukan orang nggak tahu, maha tahu. Tetapi mereka memperjuangkan agama untuk kedudukan. Yabi'u dinahu bidinihi, yabi'u dinahu bidunyahu. Memperjualbelikan agama mereka untuk dunia. Ya'khuduna 'ala hadzal ajna. Mereka mengambil sampah-sampah bumi yang rendah. Inilah satu generasi yang jelek. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'ala hadzal dunya hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana, kata Allah. Generasi jelek ini adalah generasi warithul kitab, yang mewariskan kitab, menghafal dan mewariskan kitab, tetapi tidak mengamalkan isinya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Satu generasi yang mewariskan kitab, kerjanya mewariskan kitab, tetapi kerja mereka apa? Ya'khuduna 'ala hadzal adna. Kerjanya mencari sampah-sampah dunia. Wa yaquluna, dan mereka berkata, sayughfaru lana, akan diampuni dosa kita, walaupun kita ini mencari sampah dunia. Yang pertama dia dalam surga, saudara lagi. Pasti mampu. Betul-betul dah betul apa-apa. Sayughfaru lana, dan dimaafkan. Prinsipnya dimaafkan. Kita coba. Tapi kalau orang yang di depan sudah kerjanya merubah Allah jadi apa? Generasi yang baik disebut pada dalam surat Maryam ayat 54. Generasi yang buruk disebut dalam surat Maryam 59. Di ujungnya Syabir, idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, generasi yang baik itu kharru sujadan wa bukiya. Mereka tersungkur sujud sambil menangis. Getaran jiwanya yang paling kuat, cintanya kepada Al-Quran luar biasa kuat, bergetar. Ini tanda manusia baik, generasi yang baik. Fakhalafa min ba'dihim, lalu lahirlah kemudian khalfun, satu generasi yang jelek. Khalfun generasi yang baik, khalafun generasi yang baik, khalfun generasi yang jelek. Maka baris bahasa Al-Quran, khalafun generasi baik, khalfun generasi jelek. Khalafun generasi mutua, khalfun generasi celaka. Fakhalafa min ba'dihim, maka lahirlah kemudian setelah mereka orang baik-baik ini khalfun, satu generasi jelek. Allahus salat, mereka ini menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahwat, dan memperturut hawa nafsu, memperturut kemauan, membuang peraturan agama demi nafsu. Dengan berbagai alasan mereka memutarbalikkan dalil-dalil agama demi nafsu. Ini generasi buruk. Fasawfa yalqawna ghayya, pasti sesat, pasti hancur, pasti beramal, pasti hancur, pasti rubah. Ya. Saat ini kita bersatu semua, bukan melawan siapa-siapa, melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kita bukan mau bermusuhan dengan siapa-siapa. Niat kita adalah menegakkan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang saya masuk kepada
topik ini pembukaan, mukaddimah. Sekarang saya masuk topik. Insyaallah jam 12 kurang sedikit saya berhenti. Azza wa jalla rahimakumullah. Terutama anak-anak muda, Anda harus tahu. Ada beberapa hal penting yang Anda harus tahu tentang kitab tersebut. Berapa yang sampai 12 sampai 20 berbeda. Yang pertama, anna lil islami aslaini azimaini, bahwasanya bagi agama Islam ini ada dua dasar agung. Ada dua dasar yang sangat agung. Disebutkan begini: la yu'badu illa Allah. Dasar pertama, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu dasar pertama yang agung dalam Islam. Asal yang agung. La yu'badu illa Allah. Tidak diibadati, tidak disembah kecuali Allah. Ini dasar pertama. Dan ini resiko dan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Resikonya, konsekuensinya, muqtaranya harus tidak sembah siapapun selain Allah. Ini resiko mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dasar kedua, la yu'badu illa bima syara'a Allah, atau illa bima syuri'a. Tidak beribadah siapapun dan tidak diterima ibadahnya kecuali mengikut apa yang disyariatkan. Ini yang pertama. Islam memiliki dua dasar yang sangat asli, yang sangat agung. La yu'badu illa Allah, tidak disembah kecuali Allah. Kedua, la yu'badu illa bima syara', orang tidak boleh beribadah kecuali menurut yang disyariatkan. Yang pertama, resiko dari asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, konsekuensi atau resiko atau tanggung jawab dari membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka harus ikut Nabi. Kalau enggak, untuk apa Nabi? Untuk apa Rasul? Enggak diperdomani, enggak diikuti, enggak diteladani, untuk apa? Resiko Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tauhidkan Allah. Resiko Anda membaca asyhadu anna Rasulullah, ittiba' Rasul ikut. Ini nomor pertama. Tauhid la ilaha illallah, dasar utama tegaknya utama. Bila tauhid dari makna la ilaha illallah tidak kita tegakkan, hancur agama ini. Muhammadur Rasulullah ittiba' adalah tonggak kedua. Bila pemahaman ittiba' lemahlah agama ini. Ittiba' tidak ada lagi, hancurlah agama ini. Lawan tauhid adalah syirik. Lawan ittiba' atau mutaba'ah adalah ibtidah, membuat-buat atau membuat bid'ah. Lawan dari asyhadu an la ilaha illallah adalah syirik. Lawan dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ibtidah, membuat-buat yang tidak ada di dalam agama. Kalau Anda belajar Islam, belajarlah asyhadu an la ilaha illallah dulu, asyhadu anna Rasulullah. Dan Anda harus tahu, dua kalimat syahadat ini pintu masuk Islam. Kalau Anda tidak belajar yang benar, berarti Anda belum
Pergilah ke pintunya, bukan ke dalam rumahnya. Ke pintu pun belum. Yang kedua kalimat syahadat ini adalah khulasatul ta'alim Islam, intisari ajaran Islam. Islam ini besar sekali. Kalau mau disederhanakan, Islam jadi 5. Kalau mau disederhanakan, Islam jadi 5. Pertama akidah, al-aqaid, akidah. Kedua, ibadat. Ketiga, muamalat. Dari urusan lahir sampai mati itu muamalat. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, adab. Bab muamalat aja kalau kita tulis judulnya di sini ke merdu ke kampus saya ini. Kita tulis judul kita belum tahu. Itu sudah disederhanakan. Mau diperas lagi tinggal 2. Tauhid kepada Allah, ittiba' kepada Rasul. Mau diperas lagi tinggal tauhid kepada Allah. Seperti firman Allah kita lihat dalam surat Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad bahwa aku ini manusia seperti kamu. Aku diberi wahyu oleh Allah. Apa isi wahyu? Isi wahyu cuma satu. Annama ilahukum ilahu wahid. Seluruh wahyu isinya satu, mengesahkan. Tapi aku rasulnya yuha wahyu. Maka ikut aku sebagai petunjuk jalan. Juklah padaku. Jadi 2 wahyu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya dengan bahagia dari akhirat, falyamal 'amalan shalihan, maka ia harus beramal-amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dalam beribadah ada sandaran syirik dengan siapapun. Lihat. Baik, sekarang nomor 2. Tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Al-amal maqbulun 'inda Allah idza tawafara fihi syartan. Seluruh amalan dikabulkan oleh Allah apabila ada 2 syarat. Seluruh amalan kita diterima oleh Allah kalau ada 2 syarat. Idza tawafara fihi syartani. Bila terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama, ayyuqsada bihi wajhullah ta'ala. Pertama, diniatkan dengan berbuat amalan untuk mencari ridha Allah. Ikhlas karena Allah, tidak unsur syirik apapun. Yang kedua, bimutaba'ati Rasul, dengan mengikut jejak dan contoh yang diperlihatkan oleh Rasul. Maknanya kalau kita tidak ikhlas dan terima oleh Allah, kalau kita tidak sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasul, juga tidak diterima. Itu sudah nomor 2. Nomor 3. Al-Muslimu alladhi yuridu an yata'assar bil Rasul sallallahu alaihi wasallam la budda an yajma'a fi ibadatihi 6 asya'. Orang Muslim
yang ingin mengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam urusan ibadahnya harus ada 6 perkara. Dalam urusan ibadah kita baru disebut kita mengikut Rasul apabila ada 6 perkara. Yang pertama, an takuna al-ibadatu muwafiqatan bisyari'ati fi sababiha. Hendaklah ibadah itu sejalan dengan syariat tentang sebab pensyariatannya. Sababiha, sebab syariat. Kalau tidak ada sebab, Allah dan Rasul tidak membuat syariat, jangan dibuat. Kalau dibuat seperti firman Allah dalam surat Syura ayat 21, am lahum syuraka'u, apakah mereka atau mereka punya syarikat syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki syarikat kongsi Allah yang membuat syariat baru untuk mereka yang Allah tidak mengizinkan? Lam ya'zan bihi Allah tidak mengizinkan kamu buat syariat, enggak ada sebab. Jadi ibadah ini harus sesuai dengan syariat dari segi sebabnya. 2, al-ibadah la budda an takuna muwafiqatan lisyari'ati fi kayfiyatiha. Ibadah ini mesti sejalan dengan syariat dari segi caranya. Tadi sebabnya, sekarang caranya. Cara berwudu mulai dari tangan. Kata orang nggak apa-apa, kaki duluan. Nggak boleh, caranya bukan begitu. Basuh kaki dulu, baru telinga, baru muka, baru terakhir tangan. Itu di luar caranya. Tidak sejalan dengan syariat dari segi kaifiyah, tidak kaifiyah. Tadi sebab, sekarang fi kaifiyah, tidak caranya. Cara berpuasa, nahan diri sejak keluar fajar sampai terbenam matahari. Puasanya mulai jam 10, bukanya jam 4, caranya salah. Atau malam supaya malam puasa nggak minum, salah caranya. Yang ketiga, sejalan dengan waktunya, muwafiqatan bisyari'ati, sejalan dengan syariat tentang waktunya. Salat zuhur sudah ada waktunya, asar sudah ada waktunya, di luar itu salah. Puasa sudah ada waktunya, di luar Ramadan bukan puasa Ramadan, bukan puasa wajib. Haji ada bulannya, ada waktunya. Lihat, sejalan dengan syariat pada waktunya. Ya. Waktiha, muwafiqatan li syariati fi waktiha. Yang keempat, muwafiqatan li syariati fi zamaniha. Fi tadi zamannya, waktunya. Fi makannya, tempatnya. Tempat haji mesti ke Mekah, enggak boleh nanti dibuat di Wonosobo karena enggak mungkin lagi ke sana. Nanti dikarang peraturan baru oleh Islam Nusantara, haji di Wonosobo atau di Labuan Haji Selatan. Nanti Sungai Zam-Zam apa namanya? Sumur Zam-Zam bisa kita buat. Dan sudah pernah dibuat di Aceh Selatan, Sungai Zam-Zam, Sumur Zam-Zam dibuat di tengah sawah. Nanti kan kalau Labuan Haji, ini nampak untuk Labuan Haji. Tempatnya enggak boleh di luar itu. Wukuf tidak boleh,
kecuali di Arafah. Nggak boleh di Muzdalifah. Harap-harap dia wukuf di Muzdalifah. Harap-harap saya nggak bilang siapa bulan Ramadan. Wukufnya di Jeddah ada. Kenapa wukuf di Jeddah kamu nggak tahu? Baca dulu. Mulafik kita belum ya? Tanya betul. Jadi ya dia kasih tahu itu. Buat kita kaji tahlil. Anak bulan untuk apa? Dia di tempatnya sesuai dengan syariat fi makanya. Sudah berapa? 4. Kemudian muwafiqatan bisyariati fi jinsiha. Jenisnya sejalan dengan syariat di segi jenisnya. Umpamanya menyembelih hewan kurban harus sesuai dengan jenis yang ditentukan. Jangan nanti pakai ayam, pakai ite rereo, ite asam, ite bebek apa namanya, belati. Daripada kambing kecil, kambing hijau tu, kalau ite apa? Enggak boleh. Dia jenisnya juga harus ditentukan dalam syariat. Kalau enggak kita buru rusa dibunuh, nanti kita berkorban di sana. Jika boleh. Anjing. Dia jenisnya juga harus sesuai dengan nama. Nah, muwafiqatan, dia harus sejalan bisyariah dengan syariat fi qadriha, dengan jumlahnya, kadarnya, jumlahnya. Salat 5 waktu enggak boleh ditambah 6. Salat zuhur setelah Jumat itu sudah jadi 6. Sekarang sudah banyak orang salat zuhur lagi setelah salat Jumat. Berarti 6 waktu dia sudah salat. Salat subuh 4 rakaat, alasannya sudah lama istirahat. Salat zuhur 2 rakaat karena capek bekerja. Enggak boleh. Puasa 30 hari, suka-suka 12 hari tidak bisa. Ada qadriha, jumlahnya, kadarnya. Ya, begini rapi sudah dibuat. Jangan lapar. Jangan lapar. Sudah 3, 1 tadi asal dua sumber yang utama, kemudian ibadah itu sah, kemudian baru dikatakan ibu Rasul apabila ibadah kita ada 6 perkara. Sekarang nomor 4. As-sunnatu isnatan. Sunnah itu ada 2. Fi'liyatun wa tarkiyatun. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah ialah sunnah mengerjakan. Sunnah tarkiyah, sunnah meninggalkan. Rasulullah sunnahnya azan pada waktu salat dan qamat. Itu fi'liyah. Pada salat gerhana matahari dan bulan tidak ada qamat, tidak ada azan. Tarkiyah jangan buat. Pada salat jenazah tidak ada azan dan tidak ada qamat, tidak boleh buat. Tarkiyah. Pada salat 2 hari raya tidak ada qamat, tidak ada azan. Tarkiyah. Tinggal kalau semangat buat kenapa kamu buat? Segala-galak. Ini segala-galak kalau Allah dan Rasul. Saya perlu. Tarkiyah. Dalam azan lafaznya sudah jelas. Jangan tambah-tambah. Rasulullah membacanya apa adanya. Asyhadu an la ilaha illallah
Baca. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, ini tak enak. Kenapa tak enak? Langsung kepada Rasulullah disebut Muhammad. Muhammad langsung tak ada Nabi, ada Rasul. Sedangkan manusia profesor, doktor, MBA, LA, LC. Masa Rasul langsung namanya Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ana malay. Bapak apa yang Muhammad langsung Rasulullah. Lupa perhiasan, jamin alasan di waktu lupa perhiasan dulu itu. Pak Presiden profesor, doktor, berhasa MBA. Rasulullah Muhammad. Nah, ini ciri. Dulu waktu saya kuliah di Banda Aceh, ada seorang ulama menghujat orang Sunnah karena tidak menambah Sayyidina. Jadi adanya baca Asyhadu anna Sayyidina Muhammadan Rasulullah. Mantap. Nyuka mata. Sudah merasa tidak enak karena sudah tinggi penghulu kami, tidak ada profesor doktor. Baik, kata orang lain bagaimana? Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana wa zufrana wa maulana Muhammadan Rasul. Ya begini. Ada beda tak? Lebih baik lagi. Tapi kamu nggak malu nyebut Muhammad langsung, nggak ada Nabi. Baik, sekarang saya tanya, kamu malu nggak nyebut nama Allah langsung Allah? Allah, iya katakan nama langsung. Profesor, doktor, ini Allah langsung Allah. Sepatutnya apa? Rabbuna Allah, khaliquna, Rabbuna khaliquna, raziquna, waliyuna. Mantap. Buku lagi, buat sepatutnya kita malu menyebut nama Allah langsung. Kalau memang alasan Nabi tidak boleh sebut Muhammad, apa salahnya? Karena ibadah seperti diajari. Kemudian Rasul, di belakangnya Rasul, bukan pakok, bukan orang biasa, Rasul belakangnya. Jadi yang ditinggalkan Rasul kita tinggalkan. Sunnah tazkiyah, sunnah fi'liyah dan sunnah tazkiyah. Sekarang nomor apa? 5. Al-aslu fil ibadati al-man'u hatta ya'tiya dalilun ala tasri'iha. Wal aslu fil 'adati al-hillu aw al-mubah ma lam yati dalilun ala tahrimha. Asal beribadah hukumnya larangan, haram. Asal beribadah hukumnya haram sehingga datang dalil yang mensyariatkannya. Ya. Dan asal dalam seluruh adat kebiasaan asalnya adalah boleh dan halal sebelum datang dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam urusan ibadah, al-aslu fil ibadatil man'u, asal peraturan urusan ibadah larangan, haram. Hatta ya'tiya, sehingga datanglah dalil, ada dalil, ada tasyri'iyah yang mensyariatkannya. Jadi hanya galak-galak ibadah, hanya di mana dalil. Asal urusan ada kebiasaan boleh. Pokoknya menunggang, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, boleh. Pergi ke dokter, tak ada, boleh, tak ada. Minum obat, boleh. Sehingga datang larangannya. Jangan minum bir, jangan makan daging babi, larangan. Yang lain boleh. Jangan minum sesuatu yang memabukkan, yang merusak, itu sudah ada larangan. Dasarnya boleh, tetapi kalau sudah datang larangan, baru tidak boleh lagi.
Lihat. Nomor berapa? La ya'ti bi'amalin yuqarribu ila Allah illa Rasul. Tidak ada amalan yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah kecuali Rasul yang buat di luar Quran. Tidak ada amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali yang dimodelkan oleh Rasul. Umpamanya supaya mantap kita tambah-tambah. Supaya mantap kita tambah-tambah. Salat habis maghrib umpamanya 100 rakaat, itu mantap. Alasannya supaya dekat dengan Allah. Enggak boleh, enggak ada lagi. Mesti dia ada lagi. Tidak boleh sekedar hati kita buat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktukum fid dini mimma amara bihi Allah illa wa qad amartukum bihi wa la atrukukum fid din mimma nahana Allah anhu illa wa qad nahaytukum anhu." Aku tidak meninggalkan kamu dalam urusan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali aku telah memerintahkannya. Dan aku tidak meninggalkan kamu dalam urusan yang dilarang oleh Allah kecuali aku telah melarangnya. Sehingga ada orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi. Ya Salman, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Hatta al-khira'ah. Bukan khira'ah. Jangan tulis khira'ah, khi dengan kha. Kamu telah diajarkan oleh Nabi segala sesuatu, sampai urusan berak juga. Ya doa itu dan penuh dari Rasulullah. Khira'ah, khi. Kalau khira'ah baca, jadi beda bacaan doa. Hatta al-khira'ah. Bertahun-tahun nikah kalau bapak. Nah, sebenarnya dia mengejek, tapi Salman menyambungnya. Ya, aja. Nahana an nastaqbil al-qiblata fi bawlin fi ghaitin wa bawlin. Rasulullah Nabi kami telah mengajarkan kepada tidak boleh menghadap kiblat di tempat terbuka ketika berak dan kencing. Wa nahana an nastanji, dan Rasulullah melarang kami beristinja bil yamin, dengan tangan kanan. Wa nahana an nastanji bil aqalla min thalathati ahjar. Rasulullah Nabi kami telah mengajarkan kami jangan bercebok kalau tak ada air, tidak boleh cebok dengan batu kecuali 3 biji batu. Wa nahana an nastanji, Rasulullah telah melarang kami untuk beristinja dengan kotoran hewan, kacau atau almen, atau dengan tulang-tulang. Lihat, coba masalah istinja sepenuhnya urusan akidah, ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Coba urusan jauh jinayat. Lihat, di mana ada cacat, di mana ada kurang. Nomor 2. Seluruh perbuatan bid'ah baru kita tahu
keliru apabila kita faham kesempurnaan Islam. Annal bid'ata na'rifu sayyi'ataha wa aqibah sayyi'ah bima'rifati kamalil Islam. Seluruh perbuatan bid'ah kita rasakan, baru terasa salah ketika tahu kita kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu, dan seluruh bentuk nikmatku padamu juga aku lengkapkan, dan aku rela Islam itu agamamu. Kita pelajari Islam sangat detail, sangat sempurna, sangat detail dan sangat sempurna. Baru kita takut kalau berbuat bid'ah. Bila kita tidak mengkaji kelengkapan dan kesempurnaan Islam, kita mungkin suka berbuat bid'ah. Suka kita berbuat bid'ah. Nomor al-bid'atu takdzibun lillahi wa rasul. Perbuatan bid'ah itu pendustaan terhadap Allah dan Rasul, mendustakan Allah dan Rasul. Wa kannama yaqulu al-mubtadi', seakan-akan orang buat bid'ah berkata, hadzal dinu lam yaktamil, agama ini belum sempurna. Fa'ati, maka sekarang aku buat hadhil bid'ah ini disaddi nuqsanha, supaya menutup kekurangan agama ini. Jadi bid'ah ini takdzibun lillahi wa rasul, pendustaan. Seakan-akan orang berbuat bid'ah berkata, agama ini lam yaktamil, belum sempurna. Lalu dia berbuat bid'ah untuk menutup kekurangan dalam Islam yang belum sempurna. Nomor 9. Bid'ah hukumnya haram, walaupun dipandang ada kebaikan, terkecuali dalam urusan dunia. Bid'ah di dalam agama hukumnya haram, walaupun dipandang baik, terkecuali dalam urusan dunia. Maka dalam urusan dunia ada bid'ah yang hasanah, dalam urusan agama tidak ada bid'ah yang hasanah. Jadi dalam urusan dunia boleh berbuat bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Dalam urusan dunia bid'ah dibagi dua. Nomor berapa? 10. Dalam urusan dunia bid'ah dibagi dua, hasanah dan sayyi'ah. Bid'ah dunia yang hasanah adalah membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu yang tidak merusak agama. Umpamanya mobil itu nggak merusak agama, itu bid'ah hasanah. Allah bagus, ini bid'ah hasanah. Tidak merusak agama, kecuali baca pakai kabel dalam agama. Ini urusan dunia. Pesawat terbang,
kuliah, sekolah, macam-macam ini semua urusan dunia yang tidak merusak agama, dia hasanah, baik. Kedua, tidak merusak nyawa, tidak merusak nyawa manusia. Diri manusia tidak rusak dengan mengamalkannya. Tiga, tidak merusak harta. Empat, tidak merusak keturunan. Kalau merusak keturunan itu bid'ah yang sayyi'ah. Kalau enggak merusak keturunan itu bid'ah yang hasanah. Yang keempat, yang kelima, tidak merusak akhlak dan nama baik manusia. Tidak merusak akhlak dan nama baik manusia. Ini sebuah bid'ah dunia bisa dikatakan hasanah bila ada lima ini. Tidak merusak agama, tidak merusak badan manusia dan nyawa, tidak merusak akal manusia, tidak merusak akal, tidak merusak keturunannya, tidak merusak akhlak dan martabat manusia. Ini sebuah bid'ah dunia, silakan buat sebanyak-banyaknya. Mari kita berbuat bid'ah sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Tetapi dalam urusan dunia, kalau kita buat dalam agama, tuduhan terhadap Allah dan Nabi, di sini lapangan kita, bukan di sana. Nomor, ya, jelas. Oleh karena haramnya, bahayanya bid'ah, maka setiap khutbah mengulang-ulang di awalnya, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi cara Rasulullah berkhutbah, setelah baca tahmid, beliau membaca ayat, 3 ayat, 3 sumber pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu ini dibaca. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Selalu ini dibaca. Surat Al-Maidah ayat 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Selalu ini dibaca surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Lalu beliau beramma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Adapun amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Adapun kemudian daripada itu maka sebenar-benar ucapan kalam ialah kitab Allah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, seburuk-buruk urusan muhdatsatuha yang dibuat-buat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang dibuat namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap dhalalah membawa kepada api neraka. Nomor 12. Ini nomor terakhir ya. Saya sambung sedikit yang lain. 12. Yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim ayyahtamma bis sunnah. Wajib setiap muslim mengutamakan sunnah wa ma'rifatiha,
harus mengenali, mempelajarinya. Wajib dan sangat penting bagi orang Muslim untuk belajar sunnah, belajar. Kaya jadinya supaya dia itu terhindar anil khata, daripada kesalahan. Sebab firman Allah dalam surah Kahfi ayat 103 dan 104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan oleh wahai Muhammad, apakah kalian mau senang hati kami beritahukan kepada kalian akhsarina a'mala, insan-insan yang paling merugi dalam amalan. Apakah kalian mau dengar? Senang hati kalian mendengar kami, kata Allah, menjelaskan insan-insan yang paling merugi dalam amalan, bil akhsarina, orang yang paling rugi amalan dalam amalan. Siapa sih yang paling rugi? Yang pertama, yang paling rugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surat Kahfi ayat 103 dan 104. Orang yang paling merugi amalannya ialah orang yang seluruh kegiatannya dalam dunia ini tersalah, menyimpang. Dhalla sa'yuhum, semua kerja dan usaha mereka di dunia dhalla, sesat, menyimpang. Wahum, sedangkan mereka yahsabuna, menyangka, mengira, annahu, bahwa mereka yuhsinuna sunnah, telah berbuat sesuatu dengan baik dan baik. Dan ketika kamu mereka yang umumnya mantapkan habis dari buat ingat kita menyeluruh itu. Tetapi kemudian ternyata yang dibuat semua salah. Lalu inilah yang paling rugi. Insan yang paling rugi, orang yang berbuat sesuatu menurutnya baik padahal bukan. Yang semua mereka menyangka annahum yusluna san'a, bahwa mereka sunnah telah membuat sesuatu yang baik. Kita kalau orang coba jadi tanya kanon. Ini paling rugi. Karena itu wajib atas muslim mempelajari bid'ah supaya jangan gatal amal. Siapa tahu dia nanti berbuat nggak tahu, nggak ada ilmu, akhirnya disangka yang baik, akhirnya buruk. Disangkanya untung, malah rugi. Rugi kecil, aksari paling rugi. Sebab disangkanya sudah mantap. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, 12 atau 13 yang saya sampaikan ini sangat penting. Soalnya nanti saya tulis, saya nggak diberitahu oleh panitia harus ada paparan, nanti saya tulis salah. Kalau bisa besok dibagi. Cuman pulangnya terlambat, saya ceramah waktu malam, pulangnya sampai jam 12. Baru dulu mesti 2 hari sudah sahur. Tapi saya coba kalau nggak bisa tepat waktu, mungkin waktu hari terakhir bisa dipakai dengan Allah SWT. Jadi saya tulis yang lain-lain yang kira-kira penting untuk dipahami terutama di generasi muda. Ini umat kita, insya Allah anak muda dan anak mudi, nanti nikahnya anak muda dan anak mudi ini lahir di generasi sunnah. Nanti jangan cari istri kecuali yang sunnah, jangan cari suami kecuali yang sunnah. Sudah sini. Baik kita galak toki kubri padi, buku toki kubri padi, ya buku dia berbeda. Berkah kita hidup dengan sunnah, aman tentram, jiwa kita tenang, selamat anak, selamat keturunan. Maka harus ada penelitian nanti mencari jodoh orang-orang baik, ini nikahkan orang baik. At-thayyibatu at-thayyibin. Perempuan yang baik itu hak laki-laki yang baik.
Wal khabithatu lil khabithin. Perempuan yang jelek itu kata Allah hak orang jelek, laki-laki jelek. Supaya lahir generasi terus generasi sunnah. Kita bukan mau bangga, kita bukan mau lawan, bukan lawan. Kita mau mengabadikan agama kita atas perintah Allah dan Rasul. Kita ingin agama ini berfungsi. Kita ingin menenteramkan hidup. Kita membuat hidup ini bahagia. Tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, tidak ada tumpah darah, tidak ada kemiskinan. InsyaAllah ya sangat. Kemiskinan kalau ada pun kemiskinan di bawah, di atas garis 400. Sekarang karena sunnah tidak diamalkan, hidup menderita, walaupun durhaka dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.